Kejadiannya udah lama, tapi ini saya ingat banget sebagai mukjizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Waktu saya pertama kali bekerja, benar-benar habis lulus langsung kerja, itu saya bekerja di sebuah perusahaan saham. Di perusahaan saham berarti ada banyak nasabah-nasabah yang menaruh uangnya di perusahaan itu. Dia membeli berbagai produk, ada forex, ada indeks, ada gold, dan berbagai macamnya gitu ya. Terus one day, karena pekerjaan saya itu adalah ngurusin nasabah yang mau withdraw atau mau mengambil uangnya. Atau enggak tutup rekening, tutup dia nggak mau lagi main saham gitu. Terus satu kali ada satu nasabah yang ingin tutup rekeningnya karena dia udah loss banyak banget di produk yang dia beli gitu. Dan dia kesel banget dan kayak dia udah naruh duit banyak di situ tapi bener-bener loss banget gitu kan. Habis itu si sales itu datang, dia bilang, nih nasabah ini mau tutup ya karena dia loss dan dia nggak mau main ini lagi gitu. Terus kalau nasabah mau withdraw uangnya, itu kan dia harus isi form seperti kayak isi sebuah cek gitu. Sama seperti cek, itu tuh di form withdraw itu nggak boleh ada penebalan ataupun coretan. Kalau ada penebalan atau coretan itu harus tanda tangan. Terus karena si nasabah juga nggak tahu sisa uangnya berapa, jadi dia itu cuma di form withdraw itu harus cuma ada tanda tangan dari nasabah itu. Terus si salesnya ngasihkan, ini ya tinggal satu-satunya kertas withdrawnya gitu kan. Terus nanti lo tulisin ya nominalnya jangan sampai salah. Jangan sampai ada penebalan, pokoknya cuma ada satu gitu kan. Terus ya udah dong, saya nulis dengan hati-hati gitu kan. Kata per kata, huruf per huruf tulis. Terus salah pada bagian terbilang huruf terbilang gitu kan. Oh my god, aduh salah lagi. Terus aku langsung saya nanya ke atasan gitu kan. Ci gimana ya ini aku salah nulis lagi gitu. Terus coba minta ke salesnya masih ada nggak formnya gitu. Terus salesnya bilang, terus aku telepon ke sales bilang, dia nggak langsung ngomong di by phone, terus dia bilang iya gue ke ruangan dia gitu. Terus si sales itu ke ruangan saya, terus bilang gue sih udah nggak ada form withdrawnya lagi ya, itu tuh tinggal satu-satunya. Kalau lu mau minta lagi lu minta lagi aja sono sama orangnya. Gue sih udah dimarah-marahin terus sama orangnya karena di perkara dia loss banyak kayak gitu-gitu loh. Terus saya langsung kayak hah, terus gimana nih? Terus gimana dia nggak mau tanda tangan lagi. Dia sih ngomong gitu, dia nggak mau tanda tangan lagi, dia nggak mau ketemu lagi, dia udah nggak mau ada urusan. Pokoknya itu form terakhirnya. Kalau lu memang ngurus lu urus sendiri kata dia gitu. Terus saya kayak oh my god gimana ini? Gak boleh ada penebalan, tanda tangannya juga kan gak boleh ditiru gitu kan. Terus kayak gimana gitu. Terus aku nanya ke Cici atasan aku, coba aja lu kalau mau ngomong baik-baik sama orangnya. Terus si sales kasih nomornya kan. Asli karena udah punya mental kayak tuh orang galak, tuh orang marah-marah, tuh orang gini gitu kan. Langsung kayak gak berani ngadepin orang itu, takut gitu kan. Terus pas dikasih nomornya, setiap angka dari nomornya yang pencet di telepon, sebut nama Tuhan Yesus. Kayak dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus sampai ke nomor dia yang terakhir. Kayak Tuhan tolong ini takut banget ngomong karena ini pengalaman pekerjaan yang pertama dan buat salah gitu kan. Terus telepon, terus orangnya bilang aku minta ketemuan sama bapaknya untuk minta tanda tangan. Puji Tuhan dia itu kayak baik banget dan ngomong kayak ya udah mau ketemuan di mana. Terus ketemuan dekat kantor. Terus dengan deg-degan juga, takutnya dia nggak marah di telepon tapi marah langsung di tempat. Terus saya datang ke tempat ketemuannya dan kayak ngomong, Pak maaf banget, ini kesalahan saya salah nulis, saya kurang hati-hati waktu nulis sehingga saya buat penebalan gitu. Terus ya udah nggak apa-apa. Terus malah dia cerita kenapa dia lost, terus maksudnya dia jadi curhat gitu dan dia malah nawarin minum gitu kan. Kayak oh my god, udah deg-degan banget, udah nggak tahu mesti pasang tameng kayak gimana, tapi ternyata Tuhan baik banget, dia malah bener-bener gak marah sama sekali dan bener-bener dengan rela tanda tangan. Dan setelah tanda tangan, bener-bener nulis dengan hati-hati dan kayak nggak salah lagi setelah itu. Dan itu mukjizat yang bener-bener saya rasa kalau bukan karena Tuhan yang bantu melembutkan hati Bapak itu mungkin udah dicaci maki.
Kayak lu udah gue los banyak di tempat ini, lu salah lagi, gue harus tanda tangan lagi. Lu membuat waktu gue terbuang-buang karena dia orang sibuk kan, orang pengusaha gitu. Jadi nggak banyak waktunya kayak gitu. So, saya percaya banget bahwa di dalam nama Yesus Kristus segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Tunduk setunduk-tunduknya. Yes, gak ada masalah yang lebih gede dari nama Yesus. Gak ada penyakit yang lebih parah. Gak ada penyakit yang lebih berkuasa selain nama Yesus. Oh yes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus
Shalom anak-anak muda, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala kasih setiamu atas iman kami, atas hadiratmu yang nyata dari kehidupan kami. Terima kasih mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan yang aku taburkan Tuhan bisa bertumbuh, berbuah, dan bisa menjadi dampak bagi setiap anak-anak muda yang mendengarkan. Kau berkati Tuhan setiap yang mendengar, berkati mereka dengan telinga seorang murid yang mendengar deru agungnya berbicara, dan biarkan telinga itu bisa berdampak bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas soal lawan buah roh yang kita ambil dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan hari ini kita membahas fornication, yang artinya kecemaran. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 katakan ini, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencaburan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, persisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Kita kemarin sudah membahas soal perbuatan daging, yang dimana Kodoni ngomongin percabulan. Sekarang kita akan membahas kecemaran. Kecemaran dalam bahasa aslinya ditulis sebagai pronie. Nah, ini akan cukup sulit karena arti porni adalah seksual yang terlarang. Lebih ke percabulan, perzinahan, homoseksual, lesbi, dan hubungan dengan binatang. Teman-teman, fenomena ini belakangan kembali mencuat. Berapa waktu yang lalu kita ada viral soal video soal homoseksual. Dan beberapa negara sudah mengakui dan menyetujui hal tersebut. Dan puji Tuhannya Indonesia masih berpegang bahwasannya homoseksual dan lesbian tidak dilarang. Tapi fenomena ini, kejadian ini bukan hal yang baru sebenarnya. Hal ini sudah ada dari zaman dulu. Dalam Roma ayat 1, ayat 26 sampai 27, dalam bahasa Indonesia masa kini katakan begini, karena manusia berbuat yang demikian, maka Allah membiarkan mereka menuruti hawa nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki, seperti yang dilazim pada manusia. Melainkan tertarik kepada sesamanya wanita. Laki-laki pun demikian, mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan birahi terhadap sesamanya laki-laki, melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan terhadap sesamanya laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat itu. Dalam zaman Roma, zamannya Yesus di Roma, hal ini sudah ada. Dan ini bukan hal yang baru. Bahkan lebih lama lagi, kita tahu kejadian Lot. Di mana kita tahu di kejadian Lot, di Sodom dan Gomora, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjemput Lot dan keluarga untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Allah karena mereka berbuat jahat. Apa kejahatan mereka? Kalau kalian baca di kejadian, malaikat Tuhan datang untuk mendatangi Lot, dan tiba-tiba seisi kota datang, seisi kota semuanya pria, mendatangi rumah Lot dan katakan, mana tamumu, biar saya coba. Yang artinya ingin memperkosa lelaki tersebut, malaikat tersebut. Makanya para ahli teolog berkata, kata sodomi itu berasal dari kata Sodom dan Gomora. Hal ini dari zaman dulu terjadi bahkan sampai sekarang. Mungkin kita nggak berpapasan langsung dengan orang-orang tersebut atau kita tidak mengalami secara pribadi, tapi hal ini ada. Dan saya penasaran, apa sih yang membuat orang menjadi gay atau menjadi lesbian? Tidak ada faktor tertulis. Saya cari secara artikel, jurnal, tidak ada mengatakan secara spesifik faktor ini. Tetapi diasumsikan ada 3 faktor yang membuat orang menjadi gay dan lesbian. Faktor pertama, faktor lingkungan. Lingkungan mereka yang membuat mereka menjadi gay. Ini menurut saya sedikit aneh. Kenapa? Karena saat mereka ada di lingkungan
yang notabene-nya pergaulan mereka, bahkan dicatat lingkungan mereka, keluarga mereka karena sering bertengkar sehingga mereka menjadi gay. Menurut saya ini bukan alasan yang tepat. Kenapa? Karena itu pilihan mereka untuk berubah. Bukan faktor. Berarti itu masalah di orangnya, bukan di masalah lingkungannya. Orang melihat lingkungan, kalau saya pribadi, ini balik lagi, ini saya secara subjektif katakan, saya pribadi ada di lingkungan tersebut, saya nggak mungkin jadi gay. Mungkin atau saya bertengkar, atau ada lingkungan saya bertengkar. Sehingga faktor ini menurut saya tidak tepat. Dan faktor kedua adalah faktor genetik. Ini cukup aneh juga karena tercatat kalau misalnya perkembangan seksual akan berkembang pada saat pubertas, saat puber. Jadi saat kau puber, kau baru ada ketertarikan secara seksual, secara medis. Jadi dia nggak secara lahir diciptakan sama Tuhan jadi gay. Secara genetik, Tuhan tidak menciptakan kita jadi gay. Kenapa? Karena Tuhan jelas berkata dia menciptakan kita hanya pria dan wanita. Dan Tuhan memberikan pasangan kita, pria untuk wanita dan wanita untuk pria. Bukan untuk wanita dengan wanita ataupun pria dengan pria. Di kejadian itu jelas. Tuhan ciptakan wanita untuk menolong pria dan pria diciptakan untuk wanita. Dan faktor ketiga, ada faktor trauma. Dalam kehidupan mereka ada trauma-trauma yang terjadi. Mungkin mereka pernah direcehkan ataupun apapun itu. Dan ini pun tidak menjadi satu landasan yang tepat. Ini menurut saya. Faktor yang membuat orang menjadi gay dan lesbian adalah iblis. Teman-teman, di Yohanes 10 ayat 10 katakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Iblis datang dalam kehidupan kita untuk mencuri kita dari kemuliaan Tuhan. Iblis datang untuk kita, untuk membunuh kita, agar kita binasa. Dan iblis datang untuk membinasakan kita. Iblis menipu banyak orang dan bahkan menipu kita untuk kita sadar bahwasannya ini loh aku yang sebenarnya. Ini loh yang seharusnya saya. Sering kita mendengar kata this is I am. This is who I am. Teman-teman, menurut saya kata-kata ini sangat salah. Kenapa? Siapa dirimu bukan ditentukan oleh dirimu sendiri. Kenapa? Harusnya dirimu ditentukan oleh penciptamu. Kau ditentukan oleh apa kata Tuhan. Who you are is what God say to you. Itu hal yang benar. Itu ada hal yang seharusnya dalam diri kita. Saat mobil diciptakan, dia diciptakan oleh penciptanya untuk menjadi alat transportasi. Tapi ada orang yang membeli mobil untuk jadi pajangan. Ada. Tapi itu bukan tujuannya, itu bukan dirinya. Dan mungkin kalau saya, kalau misalnya, oh mobil itu bisa punya pikiran atau perasaan, dia merasa, oke, inilah diri saya sebagai mobil adalah pajangan. Padahal pencipta mobil tersebut tidak menciptakan dia untuk jadi pajangan. Tapi pencipta tersebut menciptakan mobil tersebut untuk dikendarai. Jadi dirimu bukan ditentukan oleh dirimu, bahkan orang lain. Tapi dirimu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dan jelas di Galatia yang tadi kita baca, hal ini adalah kelainan, merupakan kedagingan, dan hal ini membuat kita tidak dapat bagian di dalam kerajaan sorga. Hal ini membuat kita tidak dapat dalam kerajaan surga. Katakan, di ayat 21 katakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Mungkin bukan diri saya, karena ini sangat spesifik soal homoseksual dan lesbian. Apa yang saya harus lakukan jika dirimu hari ini, yang nonton hari ini adalah mungkin punya kelainan dalam seksual atau punya teman dalam hal kelainan seksual. Ada dua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita.
ada dua hal yang harus kita rasakan dalam hubungan kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah rasakan kasih Tuhan. Teman-teman, ini yang saya percaya, inilah yang saya pegang dari dulu. Saat kita mau merubah orang atau bahkan merubah diri kita sendiri, tidak bisa pakai kekuatan kita. Kenapa? Karena kita nggak mampu dan kita nggak bisa, nggak kuat. Hanya kasih Tuhanlah yang bisa merubah segala hal. Saat kita ketemu orang yang berbuat salah, kita nasihati begitu banyak. Saat dirinya sendiri tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Saat dirimu tahu, oke, ini dosa. Saya percaya semua orang tahu hal-hal berdosa. Karena kita manusia, kita paham itu dosa. Tapi saat kita tidak mau melakukan apa yang seharusnya benar, sebagaimanapun kita berusaha, sebagaimanapun orang kasih tahu kita, sebagaimanapun orang berusaha membantu kita akan tidak berubah. Tapi kasih Tuhanlah yang merubah segala sesuatu. Kasih Tuhanlah yang menggerakkan kita untuk I will change, I will change. Yohanes 3 ayat 16 katakan ini, ayat yang sering dikhotbahkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Tuhan rubah yang tujuan hidup kita, Dia rubah hasil akhir kita yang akan binasa, melainkan Tuhan ubah menjadi kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi Anda. Dan rasakan kasih Tuhan itu. Saat kau datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan mengaku segala dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kamu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan bersihkan kita. Apapun yang engkau sudah lakukan, perbuatan-perbuatan homoseksual atau lesbian yang dilakukan, bahkan berhubungan dengan binatang, saya percaya saat engkau datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni engkau dan Tuhan sucikan engkau, Tuhan bersihkan engkau. Agar apa? Kau bisa berubah. Tapi juga kita harus melakukan hal yang kedua. Jangan beri makan dagingmu. Saat kita sudah disucikan, saat kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, jangan masuk ke kotoran yang lagi. Jangan masuk ke dalam lumpur lagi. Sehingga kita berubah. Dalam Matius 2 ayat 26 ayat 41 katakan begini. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. So, saat kau sudah suci, kau sudah dibersihkan oleh Tuhan, jangan jatuh lagi. Jangan beri makan dagingmu. Saya punya ilustrasi begini. Ada dua ekor anjing. Yang kecil, yang masih mungkin papi. Yang satu namanya anjingnya roh. Dan yang satu namanya daging. Spirit and flesh. Daging. Yang satu putih. Roh itu putih, bersih. Dia kuat, dia penurut. Dia baik hati. Sehingga saat kita bilang sit, dia duduk. Saat come, dia datang. Itu roh anjing yang pertama, itu roh. Dan kedua, anjingnya daging. Dia lemah, mungkin lebih kecil dari ukuran anjing yang roh ini. Dan dia lemah. Tetapi sang pemilik melihat, wah kasihan ya si daging ini, si meat ini, gue kasih makan yang lebih banyak daripada si spirit, si anjing roh. Terus selama diberi makan, ternyata meat daging ini jadi lebih besar daripada si spirit. Sehingga dia mendominasi. Sehingga saat kita pemilik kasih makan anjing yang warna putih ya spirit, anjing warna hitam atau daging ini mengambil makanan si spirit. Sehingga dia semakin besar, semakin mendominasi, dan al-akhir dihantam, dimakan, dihajar. Begitu ilustrasi ini mengatakan dalam diri kita
sang pemilik anjing ini, si roh dan daging. Saat kau kasih makan dagingmu, kau akan mengarah kepada daging. Hidupmu akan didominasi oleh daging. Tapi saat kau memberi makan rohmu hari ini, saya percaya roh ini akan semakin mendominasi dalam kehidupanmu. Kau akan menjadi pribadi yang berbeda. Katakan begini, ayat 25, katakan, jikalau kamu hidup dalam roh, baiklah hidup jika kamu dipimpin oleh roh. Janganlah kamu gila hormat, janganlah kamu saling menentang dan saling dengki. Yang artinya, kalau kau dipimpin oleh roh, maka engkau hidupmu akan diubahkan, dipimpin oleh roh. Dan hidupmu akan berbuah. Kita sudah membahas buah kasih. Nanti kita akan seterusnya akan membahas buah yang lain. Tapi kita bahas daging dulu. Saat kau hidup dalam roh, kau akan menghasilkan dipimpin oleh roh. Dan buah roh itu akan muncul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan muncul dari kehidupanmu. So, hari ini, mungkin saya nggak tahu di teman-teman yang nonton hari ini, punya pengalaman apa soal kecemaran dalam kehidupanmu. Mungkin ada yang nonton hari ini homo, lesbi, atau apapun itu. Saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan mengasihimu. Tapi Tuhan benci dosamu. So, hari ini datang kepada Tuhan. Minta Tuhan. Kasih Tuhan akan mengalir dari kehidupanmu dan jalinlah hidup dipimpin oleh roh. Maka saya percaya, kau akan merasakan buah yang luar biasa. Jangan apa kata dirimu dan orang lain meng-label dirimu. Tapi biarkan label Tuhan yang ada dalam dirimu. Karena Tuhan membuat engkau dengan penuh kasih, penuh sukacita, dan punya suatu purpose yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini atas firman yang telah kau ilhamkan bagi hamba-Mu untuk anak-anak muda-Mu dengar. Saya nggak tahu apapun yang anak-anak muda-Mu alami, tapi aku percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir dari kehidupan mereka. Kau jamah setiap hati-hati yang mendengar. Kau jamah Tuhan setiap hati-hati yang terluka. Hati-hati yang rindu akan Kau Tuhan. Kau jamah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarkan Roh-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan saat kami berjalan dalam kasih-Mu Tuhan. Dan saat kami jalan dalam tuntunan Roh-Mu Bapa, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan, kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kami tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Kami mau terima berkat daripada Allah Bapa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Dan apa yang telah kita pelajari, dan apa yang telah kita terima, dan apa yang telah kita dengar, dan apa yang telah kita lihat tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.